Shalom saudara-saudariku yang terkasih pecinta firman Tuhan. Salam sejahtera, semoga rahmat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Perkenalkan, nama saya Lucia dari Semarang, akan membawakan renungan tokoh Katolik dengan judul Santo Tarsisius Setia Sampai Akhir. Tahukah kita bahwa burung rajawali termasuk binatang yang setia? Mereka tidak pernah meninggalkan pasangannya. Dan jika mereka memiliki anak, maka kedua orang tua rajawali akan memelihara anaknya sampai tumbuh dewasa. Rajawali terkenal karena kesetiaannya, karena mereka tidak pernah meninggalkan pasangannya. Sangat menarik sekali, bukan? Burung rajawali mengajarkan kepada kita tentang arti kesetiaan, bahwa kita harus setia kepada pasangan sampai kematian memisahkan. Panggilan kita berbeda-beda, namun semuanya itu tak lain dan tak bukan adalah untuk melaksanakan hukum cinta kasih. Ada yang dipanggil untuk hidup membiara, ada yang dipanggil untuk hidup berkeluarga. Semua panggilan dari Allah itu adalah luhur dan mulia karena merupakan anugerah Tuhan. Tuhan menginginkan agar kita setia dalam setiap aspek hidup yang kita jalani. Setia kepada pekerjaan, setia kepada pasangan, dan setia kepada apa yang kita sembah, yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi. Santo Tarsisius hidup pada abad ketiga pada zaman penganiayaan umat Kristen oleh penguasa Romawi. Kata Tarsisius berasal dari bahasa Latin, yaitu Tarsisius, dan berasal dari bahasa Yunani, yaitu Tarsikos, yang artinya orang dari Tarsus atau berasal dari Tarsus. Pada umur 12 tahun, Tarsisius menjadi seorang akolit atau mesdinar, dan kepadanya lah dipercayakan sakramen Maha Kudus untuk dibawa sebagai viatikum suci kepada orang-orang Kristen yang dipenjarakan dan dijatuhi hukuman mati. Meskipun segerombolan orang jahat memukuli dan melemparinya dengan batu, namun Tarsisius memilih kematian di tangan massa daripada ia menyerahkan sakramen Maha Kudus yang dibawanya. Kemudian ia dimakamkan di pemakaman Katakombe Santo Kalistus. Tarsisius telah menyadari taruhan akan imannya. Baginya tubuh Kristus adalah sebuah harta surgawi yang harus ia jaga dengan setia, dan mutiara yang tidak pernah boleh dilemparkan kepada anjing atau kepada babi. Maka ia lebih baik mati daripada menyerahkan tubuh Kristus kepada orang jahat. Sama seperti Yesus mati untuk menebus dosa manusia, maka Tarsisius tanpa ragu-ragu mati demi Yesus. Menyerahkan diri kepada Allah dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Kecintaan kepada Allah tidak perlu menunggu suatu perbuatan yang besar yang menimbulkan kemasyhuran. Bahkan dalam perbuatan yang sederhana sekalipun tersimpan kemegahan para martir. Mungkin Tarsisius telah mati dalam raga, tetapi jiwanya dan teladannya tetap abadi. Apa yang dapat kita renungkan dan kita teladani dari Santo Tarsisius? Tarsisius hanyalah seorang remaja laki-laki yang dalam kemudaannya dapat menjadi orang kudus. Jadi bagi kaum muda tidak ada hambatan untuk mencapai kekudusan. Panggilan kekudusan dimulai pada saat baptisan. Dan kita tidak perlu menunggu untuk menjadi tua atau rambut menjadi putih atau pensiun untuk melayani Allah. Para orang kudus muda memberikan teladan kesucian kepada kita karena mereka mendedikasikan hidup masa muda mereka kepada Allah. Santo Tarsisius lebih suka mati daripada membiarkan hosti suci dicemarkan. Karena kesetiaan dan ketaatannya kepada sakramen Maha Kudus, ia rela mengorbankan nyawanya agar sakramen Maha Kudus tidak jatuh ke tangan orang jahat. Dan karena keberaniannya inilah, ia dijadikan santo pelindung para mesdinar di seluruh dunia. Spiritualitas ketaatan inilah yang patut dicontoh bagi kita umat Kristen dalam pelayanan di gereja. Santo Tarsisius memiliki keyakinan religius yang amat kuat. Penganiayaan dan penderitaan sama sekali tidak membuatnya menjadi takut, kecil hati, ciut nyali, atau meninggalkan Tuhan. Karena ia telah menyadari bahwa Yesus telah menderita untuk manusia, maka kita pun harus mengikuti teladan Yesus. Dalam surat apostolik Christus Vivit
Bapak Suci Paus Fransiskus menjelaskan bahwa Yesus Kristus juga pernah muda sama seperti kita, yang artinya adalah Yesus menjadi pemuda di antara para pemuda dan menjadi teladan bagi para pemuda, yaitu teladan dalam hal kepercayaannya yang total kepada Allah Bapa, dalam berbelas kasih kepada sesama, dalam mengajar dan membantu para muridnya untuk menghadapi kesulitan. Akhirnya orang muda dipanggil untuk semakin dekat dengan Kristus. Karena itu mereka diharapkan untuk semakin mampu mempertanggungjawabkan imannya atau lex credendi, menghidupinya dalam doa atau lex orandi, mengungkapkannya dalam perayaan atau lex laborandi, dan mewujudkannya di tengah masyarakat majemuk atau lex vivendi. Menurut Gaudete et Exsultate, ada 5 langkah untuk mencapai kekudusan yang dapat kita latih dalam kehidupan kita sehari-hari. Langkah pertama adalah ketekunan, kesabaran, dan kelemah lembutan. Caranya adalah tetap berpusat teguh di dalam Allah yang mengasihi dan menopang kita, sehingga kita mampu menanggung kebencian, penderitaan, pengkhianatan, dan kesalahan sesama. Jika seseorang tetap sabar dan teguh melaksanakan kebaikan kepada semua orang, maka itu adalah merupakan suatu kekudusan karena setia melakukan kasih. Hanya mereka yang menaruh kepercayaan kepada Allah atau pistis dapat pula setia kepada sesama atau pistos. Sikap ini bukanlah suatu kelemahan namun kekuatan sejati, sebab Allah itu panjang sabar dan besar kuasa. Contohnya tidak mudah tersinggung jika dihina atau diabaikan oleh orang lain, dan tidak membalas dendam. Roh Kudus mampu hidup dalam sukacita dan rasa humor. Mereka memancarkan semangat positif dan kaya pengharapan bagi sesama. Menjadi orang Kristen adalah sukacita dalam roh. Roma bab 14 ayat 17. Cinta kasih seharusnya diikuti sukacita. Siapa yang mengasihi selalu menikmati kesatuan dengan yang dikasihi. Cinta kasih diikuti sukacita. Langkah ketiga adalah keberanian dan gairah. Kekudusan adalah paresia, yakni keberanian dan suatu dorongan untuk mewartakan Injil dan meninggalkan suatu tanda di dunia. Yesus berkata kepada kita, "Jangan takut, aku senantiasa menyertai engkau sampai akhir zaman." Dalam paresia kita menemukan keberanian, antusiasme, kebebasan berbicara, dan gairah rasuli. Langkah keempat adalah dalam komunitas. Kekudusan adalah perjalanan komunitas yang telah menghayati Injil secara heroik dan mempersembahkan kehidupan semua anggotanya kepada Allah. Jika kita hidup terpisah dari sesama, maka akan sangat sulit bagi kita untuk melawan hawa nafsu, godaan, dan jerat perangkap dari dunia yang egoistis ini. Hidup dan bekerja bersama sesama tentu menjadi jalan pertumbuhan rohani. Santo Yohanes dari Salib mengatakan, "Hiduplah dengan yang lain, agar Anda bekerja dan berlatih dalam kebajikan." Kaum muda diharapkan untuk melaksanakan langkah-langkah kekudusan dengan meniru perilaku cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Artinya adalah mengandalkan kuasa Tuhan. Maka kebijaksanaan dalam tutur kata maupun tingkah laku, kekudusan dan kelemah lembutan akan menang mengatasi keberingasan mereka yang melawan kita. Tetapi ada satu ciri khas yang dikerjakan Roh Kudus dalam diri para martir. Mereka walaupun dianiaya begitu hebat, namun mereka tidak mati dalam kepahitan dan dendam. Justru mereka mati dalam kasih dan pengampunan. Marilah kita belajar dari sejarah gereja, dari para martir Kristiani. Mereka hanyalah manusia biasa yang dalam kelemahan dan kerapuhannya, Roh Kuduslah bekerja memberikan kekuatan dan keberanian. Bahkan Roh Kudus juga mengerjakan mujizat-mujizat yang menyertai kemartiran mereka. Santo Yohanes Paulus II berkata, "Ekaristi adalah rahasia hari-hariku yang memberiku kekuatan dan makna dalam semua kegiatanku melayani gereja dan dunia." Amin. Berkah dalam.